Ya, Assalamualaikum Ibu. Ya, Pak. Ini kalau boleh tahu jualan apa nih Bu? Ini Pak jajanan dagangnya jajanan khas Betawi. Apa Kembang namanya? goyang, tadi sama bir peletok sama akar kelapa. Kembang goyang itu kembang goyangnya berapa duit? Harganya 20.000 Pak. Yang Ada seperti 20.000. Oh, yang 20.000 Ya, segitu. Iya ini. Satu lagi yang kemasan kecil. Yang segitu berapa? Kecil 5.000 aja. 5.000. Dapat berapa? Dapat 4 ya? Dapat 4. 4. Iya. Oke. Ini selain di stand seperti ini, Bu, jualan di mana, Bu? Jadi sih Pak, kita juga ada dagang di ini sih lewat media sosial juga. Media sosial. Ya biasanya sih ikut bazaar kemana-mana ikut. Cuma kan karena ada pandemi nggak ada kegiatan. Nah ini baru pertama ini kali ini selama masa pandemi baru ada bazar. Oke Bu, ini jualan apa nih Bu? Kali ini roti goreng Pak, roti goreng kita punya Pak Jun. Pak Jun. Roti Ya. goreng itu maksudnya gimana? Dia ada berupa ini frozen makanan frozen. Jadi roti goreng ada isi keju, ada isi sosis, ada isi sayuran, coklat, daging, sama ayam. Oke. Ya. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Ya Pak, sama-sama Pak. Yo. Oke. Bang, belakang. Iya, saya ambil Pak. Malam Bu. Sehat Ibu. Langsung ke depan sana. Baru cuci tadi. Oh iya. Terus. Mana nih? Gimana? Laskar Ruti! NKRI! Merdeka! 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 Mayoritas! Bunda Dr. Mayor Matir PHD, Senator RI, Ketua Dewan Pembina Laskar Merah Putih. Kami persilakan untuk masuk ke ruangan. Sama senator. Saya nggak ikut ya Bu. Saya nggak ikut. Saya ketemu tadi ada nanti. Kapan lain pokoknya saya ikut. Ya.
Di Sulawesi apa? Barat. Saya janji bakal cerita Oh tadi? Ada di mana? di rumah sih. Oh, Di sekolah. oh sekarang ini mau ke sana. Salam ya. Langsung COVID sih, kita nggak ketemuan. Hah? Karena Iya. COVID sih. Tapi kemarin saya lihat ikut paket apa ya di Manado. Iya. Oke Bu ya. Sampai terima kasih ya. Sudah datang ya. Makasih. Saya. Oh, silakan. Ya. Pertama dengan suami itu, tapi terus mau pulang dia lihat mobil kan terobos. Aduh, merah putih. Saya mau ikut katanya. Karena apa? Mau ikut dia masuk laskar katanya. Setelah oh ya, nanti kita ngobrol. Soalnya tadi kan udah mau jalan. Ngobrol sedikit. Jadi maksudnya tuh, ya kan kita ini kan NKRI ya. Jadi kalau ada yang tidur kita selalu habis ini gitu. Nantilah kita omongin. Sekarang Sri Kandi dulu. Ini program di Kandi dulu. Aduh, lama nggak ketemu. Iya, lama banget. Dia masih nona-nona, belum ketemu. Belum masih nona-nona. Ikut pandu prestasi. Iya, pandu prestasi. Kemana lagi ya kita keluar kota kan? Iya. Kita ikut Surabaya ya. Iya, betul. Apa hari ini ya pejuang kan? Nyanyi di apa tuh buaya-buaya itu kan? Sama di kantor apa wali kota ya? Terus ke ini enggak? Ke Aceh enggak ya? Enggak. Ambon enggak? Enggak, hanya di Jawa Timur aja. Surabaya ya? Musiknya boleh smooth, Mas. Aku duduk aja biar dekat nggak apa-apa. Terserah aja lah. Iya. Anaknya gimana? Depan sini aja ya? Iya. Nah, itu. Iya, itu mantap. Siap. Yang dikatakan musiknya. Baik, selamat malam untuk Ibu Maya Romatil. Kami dari rekan-rekan media ingin bertanya tujuan dari acara giat Sri Kandi dari LMP ini untuk apa, dan program kerja dari Sri Kandi itu sendiri seperti apa. Dan yang ketiga pertanyaannya, bagaimana menghadapi era global di zaman milenial ini dengan adanya LMP di Sri Kandi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Ya, satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Pancasila. Merdeka! 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 Laskar Merah Putih! NKRI! NKRI!
generasi masa depan. Terima kasih. Jadi kehadiran kita semua di sini adalah untuk giat Serikandi. Giat Serikandi, acara ini diadakan dalam rangka memperlembut suasana. Memperlembut suasana yang saat-saat ini di seluruh belahan dunia penuh dengan ketegangan-ketegangan karena pandemi COVID-19 salah satunya, sehingga kaum ibu juga sudah bosan di rumah dan juga perlu pencerahan-pencerahan bahwa di era zaman sekarang ini sangat dibutuhkan peranan perempuan untuk berada di tengah-tengah dunia yang semakin keras. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk pria. Tanpa perempuan, prianya kesepian sendiri. Oleh karena itu, perempuan dihadirkan untuk melengkapi, memperkaya satu dengan yang lain, di dalam arti bukan memperkaya materi, tetapi pandangan-pandangan, wawasan kita, pemahaman-pemahaman akan arti kehidupan. Oleh karena itu, karena perempuan diambil dari tulang rusuk pria, sehingga kalau kaum pria, kalau sudah punya istri, berarti tulang rusuknya sudah kembali. Jadi nggak boleh ambil tulang rusuk lain lagi. Betul? Iya. Jadi cukup satu saja tulang rusuknya. Kalau ada lebih berarti tulang rusuk menumpang lagi. Jadi penyakit. Oleh karena itu, saya rindu sekali kaum ibu, kaum perempuan kembali kepada harkat dan martabat seorang ibu, karena banyak ibu yang sudah menikah tapi tidak memiliki hati seorang ibu. Banyak perempuan yang sudah menikah tapi sudah melahirkan tetapi tidak mau bertanggung jawab terhadap anaknya. Oleh karena itu, di giat Serikandi ini banyak hal, dari mulai individu sebagai makhluk individu, sebagai makhluk sosial, juga sebagai makhluk berketuhanan yang Maha Esa, kita bina sebagai warga negara yang baik, berwawasan kebangsaan, hidup dalam keragaman, toleransi kebangsaan, dan terutama kaum ibu diharapkan peranan perempuan, ya, di sini giat Serikandi ini akan menggerakkan generasi-generasi penerus harapan bangsa, karena perempuan sungguh-sungguh mewarnai dunia saat ini. Kalau dulu perempuan jarang ada jadi pemimpin, tapi sekarang ini di seluruh lini perempuan sudah berperan. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Serikandi. Hidup perempuan. Dan oleh karena itu kita akan seperti kita ketahui, Laskar Merah Putih ini ada di hampir seluruh provinsi, ya, di bawah pimpinan Pak Haji Muhammad Hasan Cano, dan kita mulai menata kembali kehidupan berbangsa bernegara, yang sekalipun di kiri kanan kita banyak gangguan, tetapi kita tidak perlu khawatir, karena perempuan itu selalu hadir untuk memperlembut suasana. Kita sembahyang dulu ya. Pertanyaan kedua, bagaimana
Laskar Merah Putih dari Sri Kandi saat ini menyikapi di zaman milenial ini, Bu. Demikian, terima kasih. Seharusnya kalau berbicara milenial kan tentunya itu harus diawali pengertiannya bagaimana Sri Kandi ini kan pasti sudah punya juga anak dan sebagainya yang besar, tetapi menurut saya anak-anak itu harus dididik, mulai pendidikan itu sebenarnya dari kandungan. Jadi kalau nggak mau capek mendidik anak-anak milenial itu harus dididik sejak dari awal. Jadi ya tentunya ibu-ibunya udah pada bertobat lah gitu ya. Yang mementingkan sendiri, ya harus ada fokus bahwa sekarang sudah panggilannya seorang ibu, memikirkan kesehatan ya, jasmani, jiwani, rohani dari anak-anak, terus remaja sampai masuk di usia dewasa. Dan pendidikan itu yang terpenting dari kecil itu, dari kecil ya, dari bayi sampai kelas 3 SMP itu sangat sangat penting sekali pendampingan orang tua. Emosionalnya anak-anak harusnya suami istri itu lengkap ya, kalau artinya kalau tidak meninggal dunia salah satunya, peranan ibu itu sangat penting sekali menghadapinya. Nah, saat ini kita tidak mau kehilangan generasi. Oleh karena itu Laskar Merah Putih, Sri Kandi Laskar Merah Putih hadir untuk mau turun, mau menyapa, ya, bukan hanya untuk penduduk kota, tapi sampai ke pelosok desa. Nanti kita punya program sampai ke pelosok desa, karena aset bangsa itu generasi penerus dari kaum milenial ini. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, mereka adalah penerima tongkat estafet sebagai kader-kader pemimpin bangsa di masa mendatang. Oleh karena itu penting sekali pembinaan sikap perilaku, karakter building, mental spiritual yang harus dibina sejak dini supaya tidak terjadi pergaulan bebas dan ada pertahanan diri ketika mereka melihat medsos yang kira-kira bisa merusak hidup mereka. Harus ada pertahanan diri, pengendalian diri. Nah, ini penting dari rumah. Jadi sebenarnya pendidikan yang utama itu adalah dari rumah. Bagaimana dia melihat orang tua mereka. Kalau rukun dan damai, kasih sayangnya itu, pembinaan mental spiritualnya itu juga butuh. Kenapa kita lihat banyak yang jatuh ke narkoba, pergaulan bebas, itu karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Jadi itu saya rasa yang harus kita perhatikan. Bu, program kerja kedepannya seperti apa Bu nantinya untuk LMP Sri Kandi ini nantinya? Ya itu sedang kita susun semuanya, ya. Nanti pada waktu action aja akan pasti kita update lagi kepada media. Terima kasih Ibu sebelumnya. Baik, terima kasih Bunda. Silakan kita kembali ke dalam. Kepada Umat Ketua Majelis Tinggi Dewan Pendiri Bapak Hafizul Rahman Awan beserta jajaran Dewan Pendiri, Ketua Dewan Pembina Laskar Merah Putih, Senator RI Bunda Dr. Maya Rumatir, MA PhD, yang terhormat Panglima Markas Besar
Laskar Merah Putih Daeng Jamal, jajaran pengurus markas Laskar Merah Putih yang tidak dapat saya sebuti satu persatu, Ketua Sri Kandi dari tingkat Mada hingga macam se-Indonesia, dan seluruh anggota Sri Kandi yang saya cintai. Saya bersyukur alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, bahwa hingga saat ini kita masih diberi kesempatan hidup sehat, panjang umur, dan masih bisa menggunakan sisa umur untuk menjadi hal yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri, keluarga, dan juga orang banyak. Sebagai seorang wanita yang memiliki keluarga dan anak-anak tercinta, saya sangat merasakan bagaimana berperan sebagai seorang ibu bagi anak-anak saya dan menjadi seorang sahabat buat mereka. Perjuangan tak kenal lelah menghadapi era globalisasi, lingkungan dan dunia usaha yang sangat complicated, namun jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa bosan, karena perjuangan tak kenal lelah. Tetaplah fokus menatap masa depan yang lebih baik, lakukan hal-hal positif dan kreatif, agar masa depan keluarga dan anak-anak kita semua menjadi lebih baik dan dapat hidup layak. Keluarga itu nomor satu, dan jangan lupa berdoa, karena Allah adalah penentu segalanya. Jangan pernah berharap kepada orang lain, tapi berharaplah hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Hidup hanya satu kali, lakukan yang terbaik untuk keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Jadilah perempuan super, gak pakai baper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya minta tepuk tangan untuk menyemangati Mbak Lita, luar biasa. Dan kalau boleh saya kasih kesan, sini pertama kali saya datang ke markas besarnya Laskar Merah Putih dan saya lihat bahwa wow, Laskar Merah Putih punya Sri Kandi, dan Sri Kandinya luar biasa. Kenapa acara ini diadakan? Saya pikir ini untuk mengangkat harkat wanita khususnya, dan mengenai emansipasi wanita, mengenai bagaimana ditinggikannya harkat wanita. Semua ini ada di tangan Sri Kandi Laskar Merah Putih. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Dan selanjutnya, untuk lebih memotivasi kita, bagaimana kita menjalankan kehidupan sebagai seorang wanita, dan wanita itu punya peran yang sangat penting dalam kehidupan ini, terutama buat para pria, bahwa tanpa wanita pria is nothing. Setuju? Jadi jangan remehkan peran wanita di sini. Nih buktinya, di belakang sana kita lihat ada karya-karya daripada Sri Kandi Laskar Merah Putih yang luar biasa, dan hari ini sudah dipamerkan di tempat ini dari pagi ya Bang Erwin ya? Wah luar biasa. Dan harapan kedepannya bahwa nanti Sri Kandi ini akan menjadi ikon wanita super di Indonesia khususnya. Karena apa? Karena kita ada di seluruh Indonesia, dan mutlak bahwa Sri Kandi Laskar Merah Putih tahun 2021 harus menjadi ikon wanita super, tidak pakai baper. Baik, untuk itu kita akan ngobrol-ngobrol sebentar dengan seorang wanita super, ya, wanita super yang luar biasa, memiliki effort yang kuat dalam berkarya. Dia juga dulunya seorang penyanyi, seorang foto model. Kemudian dia terjun ke sebuah bisnis yang memang pada saat itu nggak banyak wanita melakukan bisnis seperti itu, ya. Berpindah ke gaya hidup organik, ya. Bintang tamu yang satu ini lebih dulu menerapkannya. Jadi sebelum orang banyak tahu mengenai apa sih organik, nah
wanita ini sudah melakukannya dari beberapa tahun yang lalu. Saya kenal beliau waktu itu masih banyak berlenggak-lenggok di catwalk, terus di depan kamera. Kemudian juga beliau juga seorang penyanyi yang luar biasa. Dan saat ini tergerak hati kita untuk ingin tahu ya, jadi kepo. Apa sih yang dilakukan wanita ini? Ya, dengan gaya barunya. Kemudian manfaat apa yang bisa kita gali dari hidup yang sudah dijalani oleh seorang Melly Manuhutu. Untuk itu kita undang Melly Manuhutu untuk tampil ke sini, kita akan ngobrol-ngobrol. Halo. Selamat malam. Selamat malam Melly. Melly di tengah ya Melly ya? Ya, oke. Kita sambil duduk nggak apa-apa ya ibu-ibu ya, biar agak santai ya. Oke, di tengah aja, di tengah. Oke, biar langsung ke kamera. Oke. Melly apa Selamat kabar? malam, Sri Kandi. Hai Wanti. Kalian hebat. Selamat malam semua. Ya? Boleh pakai, boleh nggak? Setuju kalau pakai apa dibuka aja ya? Oh, dibuka aja. Tahu ada topeng. Dibuka lah. Selamat malam sebelumnya ya, Sri Kandi yang hebat, ibu-ibu luar biasa. Apa kabar? Wow, dari suaranya semangat luar biasa ya. Ya, jadi harapan ibu-ibu di sini, Sri Kandi di sini, aku nggak enak manggil ibu-ibu. Sri Kandi ya. Wanita super, tanpa baper pokoknya. Nah, jadi kita hadir di sini sebenarnya lebih ingin mensupport teman-teman Sri Kandi, Melly. Dan teman-teman Sri Kandi itu mungkin sudah kangen lihat Melly kemana aja ya selama ini ya. Terus Melly apa kabar? Baik, Melly masih ada di sini. Sehat ya, tapi kelihatan sehat ya. Sri Kandi sehat ya. Sehat ya. Sehat banget ya. Dari dulu sampai sekarang nih, saya udah lama banget nggak ketemu sama Melly. Dan badannya masih tetap stabil seperti ini. Padahal udah anak 2 loh. Katanya tadi di belakang sudah ada luar biasa. Tiga anaknya tiga. sama suami. Sekali lagi saya minta tepuk tangan yang meriah dong buat Melly. Terima kasih. Iya, Melly. Selama ini kan aku maupun teman-teman yang lain mengenal Melly itu sebagai seorang bintang lah. Ya, waktu itu katanya Melly jadi pindah ke segala sesuatu yang berhubungan dengan pertanian. Oh gitu ya. Dan Melly itu berbisnis di tanaman organik. Coba dong jelasin gimana sih prosesnya waktu itu pindahnya tiba-tiba kok bisa sampai yang kepikiran sih ke situ gitu loh. Tiba-tiba ngurusin sayuran. Iya, kan? ngurusin sayuran. Sebenarnya gini, itu mungkin naluri seorang perempuan ya. Jadi gini, sebenarnya tuh aku cita-cita pengen jadi dokter dulu kan. Terus tiba-tiba loh. Jadi aku udah nikah gitu kan, aku nikah bulan September gitu kan, Desember aku hamil 3 bulan kemudian. Terus kata suamiku, yuk kita tinggal yuk di Boyong nih, kebetulan dia punya rumah di Cisarua gitu kan, daerah Puncak, tinggal sana yuk. Maksud suamiku yang baik hati itu. Jadi maksudnya niatnya biar maksudnya bersih udaranya, baik untuk kandungannya. Tiba-tiba ya, aku tuh tinggal di sana kan jauh dari pokoknya dari apa namanya, aku tinggal jauh banget, mau dari pasar apa segala macam. Jadi aku senang masak gitu. Tiba-tiba aku ini apa namanya, di sekitar aku tuh banyak kebun organik gitu. Nah dari situ tuh aku tuh selama berkegiatan dulu, waktu aku nyanyi, aku foto-foto segala macam, selalu di tasku tuh ada obat-obatan alergi. Aku kan alergi tingkat tinggi bu, kena mic dikit gini aku batuk, kena hujan dikit pilek. Kalau kata mama kayak putri malu deh, ada tuh tumbuhan putri malu yang senggol dikit sakit. Akhirnya setelah aku mengkonsumsi apa namanya si organik ini, tanpa aku sadarin kok aku nggak ke dokter ya. Biasa tuh tiap bulan ke dokter belum ya, ke dokter spesialis. Lumayan ya harganya beli obat-obatan apa namanya dari dokter itu. Terus akhirnya aku ke dokter, aku nanya gini, dok, setahun kemudian kok aku kayak nggak enak badannya nih, kenapa gitu kan. Terus akhirnya, kamu lagi ngapain ya Mel, kata dia gitu. Lagi olahraga kah apa gini. Oh aku lagi hamil jadi olahraganya dikurangin karena aku pencinta olahraga ada pokoknya kan. Akhirnya aku makan sehat organik. Terus kata dokterku, udah terusin kamu makan itu. Kenapa? Karena ternyata racun-racun yang dari aku kan waktu itu pas nikah 27 lah. Itu racun-racun yang 26 tahun itu
itu udah hilang. Kenapa? Terbuang. Maksudnya secara detoksifikasi ya. Detoksifikasi. Gara-gara si makanan itu, ya kan? Akhirnya aku, oh ternyata banyak manfaatnya ya gitu. Dan akhirnya aku konsumsi. Terus akhirnya aku berteman lah dari penyanyi ke petani. Temanku petani, semua aku senang banget, bahagia banget ya. Aku bertemu sama petani, nanam-nanam gitu. Oh ternyata ya namanya kita seorang perempuan kan teman-teman gitu, Mbak ayo dong, aku juga mau loh, biasa ibu-ibu mau dong Mbak dijualin ya. Dari situ tuh aku gak kepikiran jual gitu, tapi karena aku ceritakan manfaatnya, bagus untuk kesehatan, sambil aku ngecek-ngecek gitu kan di Google gitu, ternyata ya udah aku mereka merasakan kesehatannya dari situ. Dan akhirnya aku coba menjual itu gitu kan. Dan yang aku kepikir gini, karena aku udah berteman sama petani, aku mau membantu petani ini karena organik itu sehat, untuk alam bagus, tidak merusak tanah. Terus kita juga ulet-ulet yang di kebun itu kita berteman, nggak dimusnahkan Bu. Gitu. Jadi banyak deh buat bumi bagus untuk mencegah global warming itu yang sekarang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan gitu kan. Dan untuk ternyata pas aku pikir nanti saya punya anak, generasi kedepannya Indonesia juga bagus. Kita nggak mau dong orang-orang Indonesia penyakitan, padahal kan kita negara agraris gitu kan. Alangkah punya hidup sehat, betul. Terus kemudian ingin punya lingkungan yang sehat, sehingga akhirnya Meli jadi ketagihan untuk berada di dalam situasi yang seperti itu, di alam yang berbeda. Betul. Nah, kalau kita lihat bahwa ini kan pasti ada unsur yang bisa kita manfaatkan untuk lebih ke bisnisnya, gitu. Nah di sini apa yang mendorong Meli ketika itu prosesnya, yang ingin tahu tuh prosesnya ketika yang tadinya cuma ingin nolong petani atau menolong di keluarga untuk jadi hidup sehat, dan ini dengar Meli juga punya bisnis di bidang agraria seperti organik seperti ini. Nah itu prosesnya gimana sih Mbak waktu itu? Jadi prosesnya tuh yang kata sengaja kan, pertama dari permintaan dari teman-teman perempuan ibu maksudnya untuk menjual itu. Terus akhirnya dengan berjalannya waktu, boleh nggak aku menjual si organik ini. Jadi sampai teman-temanku yang dari selebritis gitu, Meli ngapain sih lo jualan sayuran gitu, kayaknya nggak banget deh gitu kan, mendingan buka butik kayak apa gitu kan. Tapi tuh kayak aku tuh kayak ada hubungan batin ke petani, udah terlanjur bersahabat Bu ya kan. Terus senang-senang sayur-sayuran itu yang mereka tanam, aku lihat prosesnya dari mereka, dari benih, akhirnya mereka dirawat, terus sampai akhirnya bisa panen gitu. Tuh kayaknya aku sampai merinding karena aku merasakan di sana kan dunia itu. Jadi aku tuh kayaknya ada tanggung jawab moral kita ke mereka, pokoknya benar-benar pengen membantu lah. Dan akhirnya aku sambil membantu itu aku coba untuk dibisniskan gitu kan. Sebenarnya aku tadi sempat tanya gimana, apakah bisnisnya udah profesional banget. Aku tuh benar-benar sebenarnya nggak ada yang terlalu untuk berbisnis tuh nggak jago-jago banget gitu ya. Tapi sampai teman-temanku yang di ahli keuangan gitu, ya kayaknya jual makanannya atau sayurannya masih terlalu minim banget deh untuk keuntungan. Tapi aku tuh niatnya ingin membantu gitu kan, para si petani itu. Karena aku jual nanti agak terlalu tinggi, nanti nggak jalan-jalan kan, itu untuk usahanya gitu. Jadi ada untuk sedikit dari, tapi niatnya biar bisa lebih biar bermasyarakat lah si organik tersebut. Dan ternyata organik ini juga bukan sesuatu yang baru loh sekali ternyata. Ini adalah teknik pertanian dari nenek moyang, ternyata gitu, bukan sesuatu yang baru kan gitu. Jadi benar-benar aku benar-benar pengen ngebantu ini. Dan dengan berjalannya waktu aku menjual organik ini, akhirnya dari door to door tuh tadinya aku ke teman-teman jualan, terus kan akhirnya mereka minta aku buka toko. Tadinya toko aku namanya pakai bahasa bukan bahasa Indonesia sih, organic vegetable. Cuma ibu-ibu ada yang datang ke toko aku ngomel-ngomel, Meli nyari toko kamu susah deh, bisa nggak pakai nama kamu? Aku tuh kurang narsis kok ada sekarang. Jadi aku ganti nama organik dari Manubutu, nama mereknya gitu kan. Brandingnya apa? Brandingnya itu organik dari Manubutu gitu kan. Dicari tuh. Organik dari Manubutu. Nah dari situ akhirnya itu semua pokoknya dari benar-benar masukan dari ibu-ibu semua deh, hebat deh wanita-wanita ya. Dan akhirnya dari situ aku juga dengan berjalannya waktu udah membantu petani, nggak cuma di Jawa Barat ya, di Jawa Tengah juga. Jadi kalau di Jawa Barat tuh sayur-sayurannya, buah-buahan. Dari Jawa Tengah tuh berupa beras yang kering-kering lah, kayak kacang hijau. Terus kalau dari Bali ada garamnya. Pokoknya semua yang aku makan di rumah tuh semua